A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alunan kata yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, berjuta-juta kenikmatan. Dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar sekalipun Allah berikan kepada kita, Allah tumpahkan kepada kita secara cuma-cuma. Hadirin, Allah itu baik hadirin. Banyak orang di luar sana yang sangat menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini. Banyak orang di luar sana yang sangat menginginkan nikmat yang Allah cabut kepada seseorang itu, karena seseorang itu sering berbuat dosa selama di dunia. Allah cabut dosa tersebut ketika nikmatnya telah dikembalikan. Allah itu baik hadirin. Maka dari itu Allah menganjurkan kita untuk selalu mensyukuri nikmatnya, sebagaimana firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmat kepadamu. Tetapi barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi yang tertutur dari umatnya yang pandai bersyukur, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, pemimpin di waktu perang, imam di waktu sholat, penegak kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, manusia yang membangkitkan agama Islam, manusia yang berdakwah sampai matahari terbenam, manusia yang menegakkan larangan Allah hingga di akhir zaman. Dia sang penghulu para manusia terdahulu, sang penegak panji-panji pujian di hari kiamat nanti. Ialah Nabiuna wa Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin dimanapun Anda berada. Pada saat ini dunia kita sedang diobrak-abrik dengan yang namanya sikap iblis yang tertanam pada anak terhadap orang tuanya. Hadirin, ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah termasuk murkanya, ridho Allah juga terdapat pada mereka. Lantas mengapa kita berbuat semena-mena terhadap keduanya? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin meminta waktu sedikit kepada para hadirin, meminta waktu sedikit untuk merenungkan sedikit apa yang saya sampaikan, bait demi bait, baris demi baris, kalimat demi kalimat yang akan saya lantunkan untuk menyampaikan sedikit informasi kepada kalian semua. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, pernahkah kalian membayangkan betapa beratnya seorang ibu yang pada saat itu di dalam perutnya berisi seorang anak? Hal itu dirasakan oleh seorang ibu kurang lebih selama 9 bulan. Apakah setelah 9 bulan penderitaan ibu sudah selesai? Jawabannya adalah baru dimulai. Karena detik-detik melahirkan terdapat rasa sakit yang sangat luar biasa setengah matinya. Yang ia pikirkan bukanlah keselamatannya, melainkan keselamatan si jabang bayi tersebut. Dari kecil
Beliau merawatmu, membesarkanmu, menggantikan popokmu hingga menyuapimu dengan harapan agar kamu bisa tumbuh dengan baik. Di pihak laki-laki, ada seorang ayah yang banting tulang melakukan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sering kita lihat, sering kita rasakan orang tua kita melayani kita dengan sepenuh hati untuk anaknya tanpa memikirkan kerugian, harga diri, ataupun menanggung rasa malu. Itulah bukti betapa besarnya keikhlasan dan ketulusan hati yang tidak akan pernah anak temukan dari orang lain kecuali dari sosok orang tua kita sendiri. Di saat umur bertambah, si anak selalu minta dibelikan makanan, mainan, dan lain-lain. Di saat musim sekolah, si anak didaftarkan agar bisa lebih pintar dari orang tuanya, bahkan dengan harapan nasib si anak harus lebih baik dibandingkan dirinya sebagai orang tua. Hingga akhirnya si anak masuk ke perguruan tinggi, si anak dapat jodoh yang kadang meninggalkan orang tuanya, ikut bersama istri atau suami, dan akhirnya sukses. Ketahuilah hadirin yang dirahmati Allah, semua proses yang engkau lalui, detik-detik demi jalan-jalan proses yang engkau jalani, itu semua berkat keringat orang tuamu lah hadirin. Karena mengapa? Mereka rela menggesekkan telapak kakinya hingga berdarah, mengucurkan keringat tanpa berjeda, mengikis harga diri, membuang rasa malu demi hanya untuk mendapatkan beberapa lembar uang untuk menghidupi anak dan keluarganya. Maka dari itu hadirin, kita sebagai seorang anak harusnya sadar dan berpikir dalam-dalam akan derita-derita yang dialami oleh orang tua kita. Pernahkah kita berpikir untuk membalas semua apa yang telah mereka curahkan? Sebanyak dan sebesar apapun yang akan kalian berikan kepada mereka, sayangnya tidak akan pernah sepadan. Nabi juga pernah berkata hadirin, ridhollahi fi ridho walidain wa sukhtuhu fi sukhti walidain. Ridho Allah terkait erat pada ridho orang tua, dan murka Allah juga terkait erat pada murka orang tua. Hadirin, maka dari itu janganlah kita sia-siakan ridho dari mereka, karena keduanya adalah penyebab surga dan neraka bagi seseorang. Para pemirsa dimanapun Anda berada, suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali uhibbu ilallah?" Perbuatan apa yang paling disukai Allah? Lantas beliau menjawab, as-sholatu li waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Summa ayyu? Terus apa lagi tanya sahabat? Birrul walidaini. Berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayyu ya Rasulullah? Terus apa lagi ya Rasulullah? Lantas beliau menjawab, jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Hadirin, begitu pula berjihad. Berjihad, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke Irak dan Syria. Untuk jihad, kita tidak perlu repot-repot mengikuti kelompokan ekstrem radikal seperti ISIS dan Al-Qaeda. Untuk jihad hadirin, kita tidak perlu ikut-ikutan menjadi senjata orang-orang seperti orang kafir hadirin, dan menjadi pengganti bom bunuh diri. Untuk apa mengikuti hal-hal yang tidak jelas orientasinya? Cukuplah dengan berbakti kepada kedua orang tua, sudah termasuk dalam definisi jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Mungkin hadirin, hanya itulah yang dapat saya sampaikan hadirin. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.